Bayangin gini, setiap hari kita bikin pilihan, mau jujur atau bohong, mau peduli atau cuek, mau mikir dampak ke orang lain atau cuma mikir diri sendiri. Nah, disitulah sebenarnya etika bekerja, walaupun sering kita nggak sadar. Apa sih etika itu? Secara sederhana, etika itu ilmu tentang bagaimana manusia seharusnya bersikap dan bertindak. Bukan cuma soal mana yang benar dan salah, tapi kenapa sesuatu dianggap benar atau salah. Di abad modern, etika dipahami sebagai refleksi kritis atas nilai dan tindakan manusia. Filsuf etika modern seperti Peter Singer menjelaskan bahwa etika adalah usaha rasional manusia untuk menentukan tindakan yang paling bertanggung jawab, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi makhluk lain yang terdampak oleh tindakan tersebut. Artinya, etika itu bukan aturan kaku, tapi proses berpikir. Kalau saya melakukan ini, siapa yang terdampak? Apa akibatnya? Pandangan Aristoteles tentang etika. Kalau kita mundur sedikit ke filsafat klasik, Aristoteles punya pandangan yang sangat berpengaruh tentang etika. Menurut Aristoteles, etika bisa dipahami dalam dua pengertian utama. Pertama, etika sebagai terminus technicus. Ini berarti etika sebagai ilmu atau kajian filsafat. Etika di sini membahas secara sistematis tentang kebajikan, tujuan hidup manusia, dan bagaimana manusia mencapai hidup yang baik atau the good life. Jadi, etika bukan sekedar perasaan, tapi dipikirkan secara rasional. Kedua, etika sebagai manner and custom. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan, adat, dan cara hidup sehari-hari. Bagaimana manusia bertindak dalam masyarakat, bagaimana nilai itu dibentuk lewat kebiasaan yang terus diulang. Buat Aristoteles, dua hal ini saling terhubung. Apa yang kita pikirkan tentang kebaikan akan tercermin dalam kebiasaan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang jadi inti video ini, etika lingkungan. Di era modern, etika lingkungan muncul karena manusia mulai sadar bahwa kerusakan alam bukan sekedar masalah teknis, tapi masalah moral. Filsuf lingkungan modern seperti Arnaiz, pencetus deep ekologi, memandang etika lingkungan sebagai cara berpikir yang menempatkan alam bukan hanya sebagai alat bagi manusia, tapi sebagai sesuatu yang memiliki nilai pada dirinya sendiri. Sementara itu, menurut J. Bert Callicott, etika lingkungan adalah perluasan etika tradisional dari yang awalnya hanya mengatur hubungan antar manusia menjadi mengatur hubungan manusia dengan seluruh ekosistem, tanah, hutan, air, hewan, dan generasi masa depan. Dengan kata lain, etika lingkungan mengajak kita bertanya, apakah tindakan kita terhadap alam ini adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan? Beberapa tahun terakhir, berita tentang banjir terasa makin sering muncul. Bukan cuma genangan air biasa, tapi banjir bandang. Air datang tiba-tiba, deras, membawa apa saja yang dilewatinya. Yang bikin miris, di antara air keruh itu terlihat batang-batang kayu besar ikut hanyut. Kayu yang jelas bukan tumbang karena usia, tapi bekas tebangan. Hutan yang seharusnya jadi penyangga malah berubah jadi sumber petaka. Setelah hujan deras turun, tanah ikut bergerak. Longsor terjadi. Bukit yang dulu hijau kini tak lagi punya akar kuat untuk menahan tanah. Akhirnya tanah runtuh, sungai tersumbat, air meluap, dan masyarakat di hilir yang menanggung akibatnya. Kalau kita tarik ke pembahasan etika tadi, ini bukan sekadar soal cuaca ekstrim, ini soal cara manusia memperlakukan alam. Hutan ditebang tanpa perhitungan jangka panjang, gunung dibuka tanpa memikirkan daya dukung lingkungan. Menurut Emil Salim, kerusakan lingkungan di Indonesia termasuk banjir dan longsor bukan terjadi secara alami, tetapi akibat langsung dari kesalahan tata kelola dan rendahnya etika lingkungan. Alam hanya merespons apa yang manusia lakukan sebelumnya. Artinya sederhana, banjir bukan datang tiba-tiba, tapi disiapkan pelan-pelan oleh manusia sendiri.
Dalam etika lingkungan, manusia tidak ditempatkan sebagai penguasa mutlak alam, tapi bagian dari ekosistem itu sendiri. Pemikir ekologi modern seperti Fritjof Capra menegaskan bahwa alam bekerja sebagai sistem yang saling terhubung. Ketika satu bagian rusak, misalnya hutan, maka bagian lain akan terdampak, termasuk sungai, tanah, dan kehidupan manusia. Hutan bukan hanya kumpulan pohon, ia menyerap air hujan, ia mengikat tanah, ia menjaga keseimbangan iklim lokal. Saat hutan ditebang secara serampangan, manusia sebenarnya sedang mencabut penyangga hidupnya sendiri. Etika lingkungan mengajak manusia untuk berhenti bertanya, apa yang bisa saya ambil dari alam? Dan mulai bertanya, apa tanggung jawab saya terhadap alam? Menurut Peter Singer, etika modern menuntut manusia mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap pihak lain, termasuk generasi masa depan. Dalam konteks lingkungan, ini berarti keputusan hari ini menebang hutan, membuka lahan, akan menentukan apakah anak cucu masih bisa hidup aman dari bencana. Menjaga lingkungan bukan soal romantisme alam, tapi soal bertahan hidup dengan bermartabat. Kalau kita perhatikan lebih dalam, cara manusia memperlakukan alam itu sebenarnya berangkat dari cara berpikirnya. Dalam etika lingkungan, ada 3 cara pandang besar yang sering dipakai untuk menjelaskan hubungan manusia dan alam. Dan 3 cara pandang inilah yang diam-diam menentukan apakah hutan dijaga atau ditebang habis. 1. Antroposentrisme, alam untuk manusia. Cara pandang pertama disebut antroposentrisme. Ini pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya. Dalam antroposentrisme, alam dianggap bernilai selama berguna bagi manusia. Hutan dianggap penting kalau bisa menghasilkan kayu, uang, atau lahan. Hutan dibuka besar-besaran tanpa memikirkan daya dukung lingkungan. Yang penting ekonomi jalan, produksi naik, target tercapai. Masalahnya, ketika alam hanya dilihat sebagai alat, kerusakan dianggap sebagai efek samping yang wajar. Banjir dan longsor lalu disebut bencana alam, padahal akar masalahnya adalah bencana moral. 2. Biosentrisme, semua makhluk bernilai. Berbeda dengan antroposentrisme, biosentrisme memandang bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai pada dirinya sendiri, bukan hanya manusia. Pandangan ini dijelaskan oleh filsuf lingkungan seperti Paul Taylor yang menegaskan bahwa tumbuhan, hewan, dan manusia sama-sama bagian dari kehidupan yang layak dihormati. Dalam biosentrisme, hutan bukan cuma sumber kayu, ia adalah rumah bagi makhluk hidup lain. Menebang hutan berarti mengganggu kehidupan banyak spesies, bukan sekadar mengambil sumber daya. Kalau cara pandang ini dipakai, manusia akan berpikir 2 kali sebelum merusak hutan. Karena yang dirugikan bukan hanya manusia hari ini, tapi kehidupan lain yang tak bisa bersuara. 3. Ekosentrisme, kesatuan seluruh ekosistem. Pandangan yang paling luas adalah ekosentrisme. Di sini bukan hanya makhluk hidup yang dihargai, tapi seluruh ekosistem, tanah, air, hutan, sungai, bahkan udara. Pemikir seperti Aldo Leopold lewat gagasan land ethics menyatakan bahwa manusia adalah anggota komunitas ekologis, bukan penguasanya. Dalam ekosentrisme, hutan dipahami sebagai sistem penyangga kehidupan. Kalau satu bagian rusak, seluruh sistem terganggu. Hutan yang gundul membuat tanah tidak lagi kuat menahan hujan. Tanah pun longsor, sungai tersumbat, dan air akhirnya meluap menjadi banjir. Banjir bukan kejadian terpisah, tapi reaksi berantai dari ekosistem yang dilanggar batasnya. Kalau kita jujur, banyak kebijakan dan tindakan manusia hari ini masih berdiri di atas antroposentrisme ekstrim. Alam dilihat sebagai objek eksploitasi, bukan mitra kehidupan. Padahal etika lingkungan mendorong kita bergerak menuju biosentrisme dan ekosentrisme, dari menguasai alam menjadi hidup selaras dengan alam.
Dan selama cara pandang kita belum berubah, banjir akan terus berulang, bukan karena alam marah, tetapi karena manusia tidak belajar dari etika. Sampai di titik ini, kita sudah melihat semuanya. Banjir, hutan yang ditebang, kayu hanyut, tanah longsor, dan masyarakat yang harus mengungsi. Kita juga sudah bicara soal etika, tentang cara pandang manusia terhadap alam, tentang kebijakan, kepentingan, dan kearifan lokal yang seringkali justru lebih bijak daripada keputusan modern. Dan disinilah kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk berkaca. Pertanyaan terpentingnya sebenarnya sederhana. Kita mau jadi manusia seperti apa? Apakah manusia yang melihat alam hanya sebagai objek eksploitasi, atau manusia yang sadar bahwa hidupnya bergantung pada keseimbangan alam? Pemikir lingkungan seperti Aldo Leopold pernah mengatakan bahwa krisis lingkungan pada dasarnya adalah krisis etika, krisis cara manusia memandang tempatnya di alam. Selama manusia merasa berada di atas alam, bukan bagian darinya, maka kerusakan akan terus berulang. Banjir bukan sekadar peristiwa alam, ia adalah cermin dari pilihan moral manusia. Etika lingkungan mengingatkan kita bahwa setiap tindakan punya konsekuensi. Menebang hutan hari ini mungkin terasa menguntungkan, tapi banjir, longsor, dan penderitaan masyarakat adalah harga yang dibayar kemudian. Seperti yang ditegaskan oleh Peter Singer, etika menuntut kita untuk berpikir melampaui kepentingan sesaat dan mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain dan generasi yang akan datang. Artinya, menjaga lingkungan bukan soal idealisme, tapi soal tanggung jawab moral. Etika lingkungan bukan tentang seberapa besar alam bisa kita manfaatkan, tapi seberapa bijak kita memilih untuk tidak merusaknya. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan, bukan hanya untuk bumi, tapi untuk kemanusiaan itu sendiri.